Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan, dan juga strategi-strategi apa yang kita harus lakukan di saat kondisi market seperti sekarang ini. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi udah kelihatan ya, ini IHSG kita kemarin sempat turun 0,70% dan tertahan di support di kotak ini. Berbahaya kalau dia jebol di sini. Kalau dia jebol, berpotensi lanjut turun ke MA 200 ya. Tapi apakah pasti? Ya nggak ada yang pasti di dunia ini ya. Dan kalau kita lihat kemarin market sangat-sangat membosankan gitu teman-teman, dan low volume banget gitu ya. Jadi bosen banget lah. Kemarin transaksi terbesar itu ya Bumi gitu, Bumi doang tuh yang sampai naik 14%, padahal market lagi merah dan nggak sepi transaksi. Kemarin cuma kurang lebih 12 triliunan doang, jarang banget tuh. Oke, jadi saham yang kita mau analisa yang pertama adalah SRTG. Nah, SRTG kan dia sebetulnya bikin pola head and shoulder, sorry. Ternyata kemarin nggak kejebol gitu ya. Kalau misalkan dia jebol, bahaya kalau inverted kalau head and shoulder segini, karena udah kelihatan nih dia udah dead cross, takutnya dia akan downtrend, dia akan turun gitu ya, sampai targetnya ke 1130. Tapi kalau dia nggak jebol, maka SRTG itu berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, si SRTG ini kan dia sempat rebound terus nih dari neckline ini ya, dia rebound terus. Hari ini Jumat kemarin dia mau mencoba ngebreak MA 200 nya ya, mau coba ngebreak MA 200 nya, tapi masih tertahan gitu ya teman-teman. Dan gue juga udah pasang alarm di sini, kalau dia bisa break ini berpotensi dia menguat dulu nih ke 3000. Jadi kalau dia ngebreak, SRTG berpotensi menguat. Kalau enggak, bahaya. Kalau enggak, dia bisa turun lagi sampai ke 2500, dan kalau udah di situ bahaya. Tapi kalau kita ngeliat dari MACD dan stokastik, SRTG digambarkan bahwa ini berpotensi untuk menguat. Ini golden cross, naik di area jenuh jual, terus naik, terus MACD juga kelihatan ya mau golden cross nih, hitogram lama-lama menipis dan dia mau naik gitu teman-teman. Apakah SRTG bisa closing di atas MA 200, di mana MA 200 sendiri 2835 ya. Kalau dia kemarin closing 2820, jadi kalau break 2850, 2840 berpotensi dia sampai ke 3000. Apakah bisa? Ya kita nggak tahu. Coba kita lihat Broksum. SRTG tanggal 7 ya. Ini kan tanggal 8, gue ganti dulu tanggal 7. Big Akum teman-teman. Nah, si AK yang beli SRTG 6,5 miliar di average 2800. Nah, jadi kalau mau BOW ya base price ya SRTG itu di 2800 ya teman-teman, 2800. Coba kita lihat foreign. Nah, foreign ini terus akumulasi SRTG dari tanggal 5. Coba kita lihat ya, tanggal 5 sampai tanggal 7 biar kita tahu base price nya. Oke, BB ternyata megang banyak 27,3 miliar, AK 19,1 miliar, average mereka tuh 2800-an ya. 2792 kan bulatin 2800. Jadi 2800 itu menurut gua best price. Nah, kalau mau BOW 2800 worth it gitu. Kalau gue pribadi sih gue lebih memilih buy on breakout. Jadi gue maunya tunggu dia breakout 2840 baru tertarik beli, karena targetnya dia terdekatnya itu ya baru 6%-an kok ke 3000. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa ngebreak resistance yang di sini, dia berpotensi nih head and shoulders-nya gagal nih, harusnya gagal gitu ya, mungkin jadi bukan pola head and shoulder. Semoga seperti itu teman-teman. Dan kalau kita lihat bahwa bulan Oktober itu adalah bulan yang bullish gitu ya, jadi September bearish gitu ya, terus Oktober bullish. Kalau misalkan kita lihat dari story, teman-teman nanti cek sendiri ya, 20 tahun ke belakang itu rata-rata Oktober itu naik. Tapi kalau dilihat candle seperti ini, dia berpotensi sampai ke sini nih kalau dia jebol. Hopefully Oktober bisa tembus all time high ya, semoga. Tapi tetap kita nggak boleh terlalu agresif, dan kita harus punya
disiplin money management ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Menurut teman-teman tadi SRTG menarik gak? Silahkan komentar ya. Lanjut ke TPIA. Nah, TPIA. Jadi si TPIA ini menariknya dia rebound dari sini ya. Ya kan bikin nih pola ascending triangle, tak breakout, tak. Ya kan? Breakout, koreksi, rebound lagi, koreksi. Nah, naik. Nah, dia tertahan di neckline dia yang di sini. Nah, tuh bikin hammer. Ya, bikin hammer dan menariknya stokastiknya golden cross, MACD-nya kelihatan mau golden cross. Dan kalau misalnya kita tarik lagi di sini tuh dia bikin pola cup and handle ya, teman-teman bisa lihat. Dia berpotensi sampai minimal ke 2570. Ya. Kalau dia ngebreak ini dia berpotensi sampai ini kalau target cup and handle. Tapi kalau kita ngeliat dari resistance terdekat dia bisa ke 2650. Dan TP keduanya 2780. Dan TP terakhir kalau pola cup and handle dilunasi 2990. Karena kemarin dari pola ascending triangle dia tuh lunas nih, targetnya sampai ke 2660. Dia waktu breakout 2660 lunas tuh. Apakah cup and handle bisa dilunasi ya kita nggak tahu teman-teman. Tapi kalau kita mau entry TPIA sendiri ada dua opsi, tunggu dia breakout dari 2600 atau BOW, buy on weakness, ikut best price. Nanti kita bisa jual di 2600 dulu, nanti pas dia breakout kita averaging up lagi. Ada beberapa plan, teman-teman silahkan pilih ya. Nah, coba kita lihat broksumnya si TPIA tanggal 7 ya. Big Akum. Nah, BK beli 1,2 miliar, average-nya 2450. Jadi best price-nya itu 2450. Kalau teman-teman mau namanya apa BOW ya ikutin 2450. Tapi kalau dilihat dari sini teman-teman bisa cek dia tuh tertahan di MA 20 ya. Nah, kalau mau buy on breakout bisa nih lebih besar dari 2490 misalnya, berarti 2500 kita beli. Target jualnya ya ikutin resistance di sini ya, terdekatnya 2650 teman-teman. Coba kita lihat foreign untuk TPIA. Nah, foreign akumulasi ya kemarin tanggal 7. Menurut teman-teman TPIA menarik gak? Oke, nah jadi saham selanjutnya mau gua bahas ini sebetulnya bukan saham yang gimana-gimana, tapi ini dari request teman-teman yang komentar. Yang menurut gue ini bolehlah dibahas gitu. Dan kalau yang teman-teman mau minta request saham silahkan komentar ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau menarik gue untuk bahas, gue akan bahas kok. Oke, jadi saham yang pertama ini dari komentar ini BP. Nah, BP ini menariknya ialah dia kan masih downtrend, dia masih uptrend sebenarnya tuh, uptrend ya. Dari Fibonacci dia koreksi juga masih di golden ratio 0,5. Even dia turun sampai 121 pun ini masih downtrend, masih uptrend gitu teman-teman. Tapi biasanya uptrend yang kuat dari teori Fibonacci dia bertahan sampai 0,618, 0,5 itu saking strongnya. Kalau sampai 0,382 itu di sini 121 itu masih uptrend tetap, tapi enggak strong seperti itu ya. Nah, BP ini masih kelihatan strong, dia masih ketahan di 0,5. Dan teman-teman kalau gua zoom dari lebih dekat, nah BP kemarin kan tanggal 5 Oktober dia sempat naik tuh sampai 161. Kemarin juga ada yang komentar katanya plan gua terlalu main aman gitu ya, kenapa nunggu di 147 149 mah mana dapet ya. Gua sih emang main aman ya, daripada gua HK resikonya shooting star begini. Hari ini BP turun sampai 149 dan low-nya 147. Berarti plannya kita kalau mau buy on weakness 147 dapat dong. Bener dong, dapat ya teman-teman. Ini kan gambarnya udah dari lama. Jadi mau buy on weakness 147 harusnya dapat gitu. Targetnya si BP sendiri itu sampai 164. Dan stop loss kalau jebol dari Fibo 0,5 di 140. Tapi coba kita lihat, kan MACD-nya menarik ya teman-teman ya. Mau golden cross, stokastik mau golden cross. Dan coba kita lihat broksumnya. Nah, broksumnya kemarin Jumat 7 Oktober itu Big Akum yang megang si II paling banyak nih 122,5 miliar, average-nya 151. Jadi kalau kita entry pun di 149 besok itu masih lebih murah 2 tick. Tapi coba kita lihat dulu berapa hari dia akumulasi gitu teman-teman. Nah, kalau foreign itu buang barang.
ya, buang barang tuh selama 3 hari. Coba kita ngeliat ya si BP selama 3 hari ini gimana sih. Dari tanggal 5 masih big akun BP ini si I megang banyak nih, masih 379 miliar 153 loh. Nah jadi harga kita masih jauh lebih murah loh teman-teman kalau kita dapat di area situ ya. Jadi sebetulnya dari 147 sampai 143 itu masih area buy gitu. Pas dia kalau udah jebol dari di bawah 140 ke bawah itu udah harusnya stop loss dulu. Nanti kita tunggu sampai area bisa buy lagi. Menurut teman-teman BP menarik gak? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya itu Friend. Nah, Friend. Oke, ini plan lama nih, waktu itu dia bikin Ascending Triangle ternyata jebol ya, berarti kan kita belum beli juga ya, karena kan belinya tunggu dia break 104, tapi nggak break, dia malah breaknya breakdown. Kita lupakan, makanya gue nggak pernah bahas Friend nih setelah dia breakdown ini, gue lupain karena dia breaknya juga dengan volume gede makin parah. Jadi ini gue hapus dulu teman-teman, Ascending Triangle-nya juga gue hapus dulu karena udah gagal. Yang sekarang gua stay ini adalah support and resistance-nya aja. Nah kemarin Friend turun 3,7% gitu ya ke harga 78, yang dimana penurunan si Friend ini jebol support. Ini kan gua gambarin support lumayan ya supportnya, nah ternyata jebol. Jadi untuk Friend sendiri gue bilang dia downtrend belum, dibilang uptrend juga biasa aja gitu teman-teman. Karena MA100 masih di atas MA200, MA50 juga masih di atas, jadi masih agak uptrend gitu, tapi udah cenderung mau belok ke bawah gitu. Nah kalau untuk Friend sendiri, kalau dia nggak berhasil closing di atas kotak yang di sini atau di area 80, harga 80, kalau dia jebol di bawah 80, Friend berpotensi turun lagi sampai 71 ya, di area sini nih 71 untuk Friend. Dan kalau kita lihat stokastiknya, dia walaupun udah di jenuh jual tapi sekarang dia malah mau dead cross lagi. MACD padahal menarik nih, dia mau golden cross tapi mau belok ke dead cross lagi teman-teman untuk Friend sendiri. Nah seperti itu. Nah coba kita lihat broksumnya si Friend. Nah Friend ini kita lihat dari tanggal 7 ya, kemarin distribusi normal ya, distribusi AZCS ya, ini dia distribusi. Nah kalau dilihat dari sini kan ini dia dead cross nih teman-teman, MA20 nya udah dead cross ke MA50, udah dead cross ke MA100, ke dead cross ke MA200. Jadi si Friend ini berpotensi bisa sampai 71 dulu kalau dia nggak ada perlawanan. Kalau dia belum bisa berhasil close di atas 80, berpotensi melemah terus teman-teman. Coba kita lihat foreign juga ya. Nah foreign juga distribusi kemarin tanggal 7 3,9 miliar. Jadi jangan terlalu maksain kalau teman-teman punya barang di sini ya, teman-teman harus lihat lagi plannya teman-teman gimana. Jadi teman-teman harus tahu, dan bagi yang belum masuk jangan dipaksain, jangan pernah jatuh cinta sama saham tersebut. Kalau emang patah tren atau nggak menarik di distribusi terus, jangan jatuh cinta, pindah ke saham yang menarik. Jadi teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan juga boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Dan lagi-lagi gue mau ingetin disclaimer on, analisa ini jangan dijadiin patokan satu-satunya untuk jual beli. Teman-teman harus riset lagi sendiri supaya teman-teman nanti makin pede dan teman-teman makin ngerti kenapa alasannya teman-teman entry atau jual saham tersebut. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.